Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini masih tetap berjudul Dia Mengincar Suamiku. Part yang kedua. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Ramdan Nahdi. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Prang! Aku terbangun mendapati gelas kaca yang sudah tergeletak di lantai, dan itu pecah. Kutatap wajah Mas Kai yang masih tertidur pulas. Lalu kemudian aku mengedarkan pandanganku memastikan wanita itu tidak ada di sini. Kurai ponsel Mas Kai yang tergeletak di atas meja. Sudah pukul 4:30 pagi. Sebentar lagi subuh, buru-buru ku bersihkan pecahan kaca di lantai, khawatir bisa mengenai kakinya. Setelah memastikan tidak ada pecahan kaca di lantai, aku bergegas pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selesai sholat, kulihat Mas Kai sudah terbangun, duduk dengan mata setengah terpejam. "Jam berapa ini sayang?" tanyanya, dengan suara agak serak. "Jam 5 mas, kamu sholat dulu sana," sahutku dan ia bangkit. "Oh iya yang, tadi kamu ngelus-ngelus rambut mas pas tidur?" tanyanya sebelum masuk kamar mandi. Tidak mas." Kenapa emangnya?" "Tadi berasa ada yang ngelus-ngelus ya? Mungkin mas cuma mimpi." "Iya juga ya." Ia masuk ke dalam kamar mandi sementara hati ini semakin tidak tenang. 2 kali sudah mimpiku menjadi kenyataan. "Sayang," panggil Mas Kai. Seraya keluar kamar. "Iya mas," sautku yang sedang berada di dapur. "Kamu jangan buat sarapan. Pagi ini kita sarapan di luar." "Iya mas." Kumasukkan kembali sayuran dan bahan makanan lain di dalam kulkas. Setelah bersiap-siap, kami pun pergi keluar. Udaranya begitu segar dan dingin. "Hati-hati licin." Mas Kai ini memegang tanganku. Lalu kemudian embun yang membasahi rumput membuat jalan agak licin. "Kalau dari sini ke kantor berapa menit mas?" tanyaku. "Kalau naik motor paling cuma 5 menit. Kalau jalan kaki ya bisa sampai 10 menit. Terus sekarang kita mau kemana?" "Ke perkampungan warga dekat sini. Kemarin mas belum sempat bertemu Pak RT." Kurang dari 5 menit kemudian, perumahan warga mulai terlihat. Memang beginilah resikonya tinggal di rumah dinas perkebunan. Untuk bertemu tetangga, ya harus jalan lumayan jauh. "Assalamualaikum," sapa Mas Kai pada seorang wanita parubaya yang sedang duduk di teras rumahnya. "Waalaikumsalam," sahut wanita itu. "Nak Kai sudah pindah ke rumah dinas?" "Iya mbok, baru kemarin siang pindahan." Mas Kai menoleh kepadaku. "Sayang, ini Mbok Asih, sesepuh di kampung ini." Aku melempar senyum seraya menundukkan kepala sedikit. "Nama saya Safira mbok." Namanya cantik, persis dengan wajahnya. Balas Mbok Asih. Kemudian ia bangkit dan berjalan menghampiriku. "Boleh pinjam tangannya sebentar?" pintanya. Aku melirik Mas Kai pada kala itu. Ia mengangguk pelan, kuulurkan tangan. Mbok Asih langsung menggenggamnya dan menutup mata. Aku kembali melirik Mas Kai, tapi ia malah tersenyum. "Sudah berapa bulan?" tanya Mbok Asih. Aku bingung dengan pertanyaannya itu. "Maksudnya apa mbok? Kandungannya?" Dari mana ia tahu kalau aku sedang mengandung? Padahal perutku belum terlalu besar dan sedang menggunakan pakaian yang agak longgar. "4 bulan mbok. Kalau mbok lihat, nanti anak ini berjenis kelamin." "Eits, jangan mbok," salah Mas Kai, "biar itu jadi kejutan nanti." Mbok Asih tersenyum. "Maaf nak Kai, mbok suka kelepasan?" "Iya, tidak apa-apa mbok." "Mbok, saya mau ke rumah Pak RT dulu ya mbok," ucap Mas Kai dan iya. Mbok Asih mengangguk, tapi tetap menggenggam tanganku. Mas Kai melangkah lebih dulu, sementara aku masih tertahan. "Kamu harus hati-hati ya nak, dia ada di sekitarmu. Jaga diri dan suamimu baik-baik," ucap Mbok Asih dengan pelan, seraya melepaskan genggaman. Aku tidak tahu harus menjawab apa, hanya membalasnya dengan sebuah anggukan. "Ayo sayang," ucap Mas Kai. "Iya mas." "Mbok, saya pamit dulu ya." "Iya." Mbak Asih kemudian melangkah ke teras. Dan kemudian, "Mbak Asih bilang apa?" tanya Mas Kai sembari memegang tanganku.
Cuma bilang jaga kesehatan aja mas, aku terpaksa berbohong. Kalau Mbak Asih bicara macam-macam, kamu jangan terlalu ditanggapi. Dia memang begitu. Iya mas. Mas pernah dengar cerita dari pekerja perkebunan yang kebetulan warga kampung sini? Kalau Mbak Asih itu dulunya paranormal yang terkenal di kampung ini. Oh, pantas saja. Dia bisa tahu aku lagi hamil. Bukan cuma itu saja, dia juga bisa meramal masa depan. Dulu waktu pertama kali Mas bertemu dengannya, dia pernah bilang malam ini jangan ke kebun, nanti bertemu babi hutan. Berhubung Mas tidak terlalu percaya dengan ucapannya, malam harinya Mas pergi ke kebun sendirian dan ternyata ucapannya memang benar. Mas bertemu dengan babi hutan. Aku ingat sama cerita itu mas. Kalau tidak salah, Mas sampai naik ke atas pohon sawit. Balasku tersenyum. Mas kayak tertawa. Iya, ya tak terasa kami sudah dekat dengan rumah Pak RT. Sebenarnya jaraknya dari rumah Bu Asih tidak begitu jauh, sekitar 100 meter saja. Assalamualaikum, ucap Mas Kai. Waalaikumsalam, saut suara dari dalam. Seorang pria berpawakan tinggi keluar dari dalam rumah. Wajahnya tidak terlihat begitu tua. Pak RT, sapa Mas Kai sembari membukukan badan sedikit. Kai, sini duduk. Ia mempersilahkan aku dan juga Mas Kai duduk di teras. Ini istrinya ya? Cantik? Iya Pak RT, namanya Safira. Aku kemudian memperkenalkan diri. Panggil saya Pak Rohim. Balasnya tersenyum. Gimana hari pertama tidur di sana? Pasti berbeda suasananya dengan kota. Iya Pak, di sana sangat sepi. Tidak ada tetangga sama sekali. Hanya saja saat malam udaranya lumayan dingin, jadi tidak perlu pakai pendingin ruangan. Hati-hati dek Safira. Hati-hati kenapa Pak? Tanyaku dengan bingung. Hati-hati, nanti Kai minta jatah terus. Pak RT bisa aja. Lagian Safira lagi hamil Pak, mana bisa saya minta jatah? Sahut Mas Kai. Wah, selamat ya dek Safira. Sudah hamil berapa bulan? 4 bulan Pak, balasku. Kamu harus jaga baik-baik calon bayinya. Jangan terlalu sering ditinggal sendirian di rumah, apalagi kalau malam-malam. Iya Pak RT, kemarin malam saya tinggal sebentar, Safira sudah ketakutan. Pak Rohim menoleh kepadaku. Ketakutan kenapa? Ada yang ketuk-ketuk pintu sama jendela Pak, balasku. Oh, itu sudah biasa. Namanya juga rumah yang sudah lama kosong. Pasti sudah ada yang ngisi. Nanti juga gangguannya hilang dengan sendirinya. Bukan cuma itu Pak, Safira juga lihat ada wanita pakai kebaya kuning, ucap Mas Kai. Wajah Pak RT, yaitu Pak Rohim, tiba-tiba berubah. Tampak begitu terkejut. Wanita pakai kebaya kuning? Iya, sampai mengulangi ucapan Mas Kai. Iya Pak, kamu sudah bertemu Mbak Asih? Tanya Pak Rohim. Sudah Pak, tadi sebelum datang ke sini. Balas Mas Kai dan dia bilang apa? Dia tidak bilang apa-apa Pak. Kamu cerita tentang wanita kebaya kuning ke Bu Asih? Tidak Pak. Seharusnya kamu ceritakan kepada dia. Memangnya kenapa Pak? Kok Bapak sepertinya panik begitu? Sebaiknya kita ke rumah Bu Asih sekarang juga. Pak Rohim bangkit lalu mengajak kami ke rumah Bu Asih. Aku dan juga Mas Kai sempat saling bertatapan dengan bingung. Ada apa dengan wanita berkebaya kuning itu? Hingga membuat Pak Rohim sangat panik. Dari kejauhan terlihat Bu Asih masih duduk di teras rumahnya. Sebelum kami sempat mengucapkan sesuatu, ia sudah bangkit terlebih dahulu. Mbak sudah menduga kalian akan datang ke sini, ucapnya seraya tersenyum. Jadi Mbak sudah tahu? Tanya Pak Rohim. Bu Asih mengangguk seraya menatapku. Ternyata dia masih ada di sana. Dia siapa Mbak? Tanya Mas Kai. Dahlia, wanita berkebaya kuning yang kamu lihat. Dahlia, bisa dibilang ia adalah wanita tercantik pada kala itu, ucap Mbak Asih. Kecantikan yang seharusnya membawa keberuntungan malah menjadi malapetaka. Ibunya lalu mulai bercerita. Paras yang cantik, kulit yang putih bersih, serta tubuh yang ideal membuat Dahlia sangat terkenal di kampung. Banyak pria yang mengejarnya, dari yang lajang sampai yang sudah beristri. Mereka seperti berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya.
namun tidak ada satupun orang yang berhasil mendapatkannya. Dia terlalu ramah pada pria. Ya, ucap Mbok Asih, akibatnya muncul berita miring kalau Dahlia memang sengaja menggoda pria-pria untuk kepuasannya. Bahkan ada beberapa warga yang rumah tangganya hancur berantakan karena dia, sehingga warga mulai resah dengan kehadirannya. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Dahlia untuk mengusirnya. Ia yang selama ini merasa tidak bersalah menolak pergi dari kampung ini. Sampai Mbok Asih menghentikan ceritanya. Sampai apa, Mbok? Tanya Mas Kai yang sama penasarannya denganku. Peristiwa memilukan itu terjadi, balas Mbok Asih. Setelah Dahlia menolak pergi dari kampung ini, ia mulai mendapatkan teror dan ancaman. Rumahnya sempat beberapa kali dirusak. Ia pun pernah dilempari batu saat berjalan keluar rumah. Namun ia bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Akhirnya pada suatu malam, warga mendatangi rumah Dahlia. Mereka menjemputnya secara paksa, lalu diseret layaknya binatang. Orang tua Dahlia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memohon agar anaknya dilepaskan. Namun mereka tidak mendengarkannya, malah membawa Dahlia ke dalam hutan, ucap Mbok Asih. Beberapa hari berlalu, tidak ada kabar tentang keberadaan Dahlia. Semua perangkat desa pun memilih bungkam saat ditanya oleh para orang tuanya. Ya, hingga akhirnya tubuhnya ditemukan mengambang di rawa-rawa. Mbok Asih menarik nafas panjang, kemudian menyeruput kopi yang dari tadi ada di atas mejanya. Kamu tahu di mana letak rawa-rawa itu? Sambungnya. Aku dan Mas Kai kompak menggelengkan kepala. Letaknya tidak jauh dari rumah ini. Aku melirik Mas Kai. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Perasaan saya tidak pernah melihat ada rawa-rawa di sekitar sini, tanyanya. Ya memang sudah tidak ada, Kai. Soalnya sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan rumah tempat kamu tinggal sekarang, balas Pak Rohim. Dan seketika itu jantungku berdebar kencang. Ya, aku kembali melirik Mas Kai. Tapi ia tampak begitu tenang. Apa Mbok tahu alasan dia meneror istri saya tadi malam? Tanyanya. Itu berhubungan dengan kematiannya, balas Mbok Asih. Ya kami kan baru saja pindah, tidak tahu apa-apa. Apalagi dengan kematiannya, sahut Mas Kai. Ya memang kalian tidak tahu dan tidak ada hubungannya, namun ya, dendamnya lah yang membuat dia menjadi sosok yang mengerikan. Mbok Asih kembali bercerita. Seminggu setelah penemuan jenazah Dahlia, suasana kampung ini berubah menjadi mencekam akibat teror dari sosok yang menyerupai Dahlia. Semua orang yang terlibat mendapatkan teror yang sangat menakutkan, hingga beberapa dari mereka harus meregang nyawa. Ucap Mbok Asih, warga sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah teror yang dilakukan oleh Dahlia. Namun semua usaha mereka gagal, hingga akhirnya banyak warga yang meninggalkan kampung ini. Hanya tersisa beberapa keluarga saja, termasuk keluarga Mbok Asih. Jika semua yang terlibat sudah mendapatkan balasan, kenapa dia tetap berada di sini? Tanya Mas Kai. Tujuannya sudah berubah. Dia mewujudkan apa yang dituduhkan oleh warga, menjadi penggoda pria dan tidak pernah melepaskan incarannya, balas Mbok Asih. Ucapannya itu membuat aku semakin khawatir dengan Mas Kai. Apalagi mimpi tadi malam mengisyaratkan kalau Dahlia sedang mengincar Mas Kai. Lalu bagaimana cara menghentikan teror itu? Tanyaku. Kakek Mbok Asih yang berhasil mengusirnya, sahut Pak Rohim. Spontan tatapanku mengarah pada Mbok Asih. Sayangnya semua usaha yang kakek lakukan yakini menjadi sia-sia, ucapnya. Sia-sia kenapa, Mbok? Tanyaku. Mbok sudah memperingatkan untuk tidak menjadikan rawa-rawa itu perkebunan sawit, apalagi dibangunkan rumah. Khawatirnya sosok Dahlia yang berhasil dikunci di sana bisa terlepas. Ternyata kekhawatiran Mbok pun terjadi. Jelas Mbok Asih. Apakah kenal dengan Pak Aldi? Tanya Pak Rohim. Pak Aldi mantan manajer perkebunan ini. Iya Pak, balas Mas Kai. Iya, dia pertama kali menempati rumah dinas itu 3 tahun lalu. Saya hanya tahu sedikit ceritanya saja Pak. Katanya sudah meninggal karena sakit parah. Yaitu semua karena ulah Dahlia. Ya tidak hanya Pak Aldi saja yang dibuat sakit.
Anak dan istrinya pun begitu. Tapi beruntung anak dan istrinya bisa selamat. Dia sudah sangat berubah dari terakhir kali Mbok melihatnya 70 tahun yang lalu. Ucap Mbok Asih, auranya kini jauh lebih negatif dan berbahaya. Pakaiannya yang dulu berwarna putih telah berubah menjadi kuning kemerahan. Entah apa yang dia lakukan selama ini hingga menjelma menjadi sosok mengerikan seperti itu, imbuhnya. Kami di sini menyebutnya kuntilanak kuning, sahut Pak Rohim. Kuntilanak kuning? Ini kali pertama aku mendengar nama itu, sejauh itu. Ya, aku kira kuntilanak itu ya hanya warna putih ataupun merah. Dalam dunia kuntilanak, warna pakaian menandakan umur mereka. Warna pakaian putih biasanya untuk kuntilanak yang masih baru dan berusia muda. Semakin bertambah umur, warna pakaian mereka pun berubah. Ada yang menjadi kuning, hijau, biru, merah, dan hitam. Setiap warna memiliki sifat yang berbeda. Yang jelas, mereka semua sangat negatif dan berbahaya, dapat mencelakai dan menggoda manusia dengan mudah. Jelas Mbok Asih. Apakah ada cara untuk mengusirnya? Tanya Mas Kai. Sulit nak Kai. Mbok pernah mencobanya, tapi tidak bisa. Dia terlalu kuat. Jika Nak Kai dan Safira ingin tetap tinggal di sana, sebaiknya mencari orang yang tepat untuk mengusirnya. Soalnya, selama dia masih ada di sana, bisa membahayakan Nak Kai dan Safira. Apalagi Nak Safira sedang mengandung. Itu menjadi daya tarik bangsa kuntilanak. Baiklah Mbok, nanti saya usahakan mencari orang yang bisa mengusirnya, balas Mas Kai. Sekarang saya pamit dulu mau ke kantor. Mbok Asih kemudian bangkit. Jangan pergi dulu, tunggu di sini, ucapnya lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia kemudian keluar sambil membawa kantong plastik berwarna hitam. Bawa ini, pintanya sembari menyerahkan pada Mas Kai. Ini apa Mbok? Tanya Mas Kai bingung. Garam kasar. Kamu harus menabur garam itu ke sekeliling rumah. Itu akan mencegah dia masuk ke dalam rumah. Makasih Mbok. Satu lagi. Mbok Asih mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah lonceng kecil berwarna kuning keemasan. Pasang lonceng ini di depan pintu kamar. Perintahnya sembari menyerahkan kepadaku. Untuk apa Mbok? Tanyaku heran. Jika dia ada di dalam rumah, maka lonceng itu akan berbunyi. Kalian harus tetap berada di kamar. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Baik Mbok. Balasku sembari menatap lonceng di genggaman. Lonceng kemudian berbunyi, padahal aku sama sekali tidak menggetarkannya ataupun menggerakkannya. Dia ada di sini, ucap Mbok Asih. Sembari mengedarkan pandangannya, Mbok Asih menatap tajam ke arah jalan setapak di antara deretan pohon sawit, jalan menuju tempat tinggalku. Apa dia ada di sana, Mbok? Tanya Mas Kai. Mbok Asih mengangguk. Sekarang dia sudah pergi. Ku masukkan lonceng itu ke dalam tas kecil yang kubawa, kemudian pamit bersama Pak Rohim. Jangan lupa, tabur garam itu sebelum malam. Ya, pesan Mbok Asih sebelum kami meninggalkan rumahnya. Iya Mbok, balas Mas Kai. Pak Rohim mengajakku dan Mas Kai sarapan di warung di dekat rumahnya, warung soto ayam yang sudah ramai pengunjung. Pak Kai, panggil seseorang pria sembari berlari ke arah kami. Siapa Mas? Tanyaku dengan pelan. Pak Baim mandor kebun. Umurnya lebih tua, tapi kenapa manggil Bapak? Umurnya memang lebih tua, tapi jabatan Mas kan lebih tinggi. Mas sudah pernah bilang, panggil nama saja, tapi katanya itu kurang sopan. Oh begitu. Pak Kai mau sarapan juga? Tanya Pak Baim. Iya Pak. Ini istrinya ya Pak? Iya, panggil saja Bu Fira. Balas Mas Kai sambil tersenyum kecil. Spontan aku meneratkan cubitan ke perutnya. Pagi Bu Fira, saya Baim, mandor di perkebunan ini. Pagi Pak Baim, balasku. Ini pengalaman pertamaku dipanggil ibu oleh orang yang lebih tua. Rasanya canggung sekali. Kai, sini duduk. Panggil Pak Rohim yang sudah mendapatkan tempat duduk. Dari tadi aku hanya menyimak percakapan mereka bertiga saja. Tidak begitu paham dengan apa yang mereka obrolkan. Soalnya berhubungan dengan perkebunan sawit. Habis ini mau kemana lagi Kai? Tanya Pak Rohim. Selesai sarapan pada kala itu. Rencananya mau ke kantor Pak, soalnya Safira belum pernah ke sana. Balas Mas Kai. Jalan kaki, sahut Pak Baim.
Iya pak, sebaiknya saya antar saja pak. Aduh, jadi merepotkan. Balasku, tidak apa-apa bu. Lagian jarak dari sini ke kantor kan lumayan jauh. Takutnya nanti ibu kecapean. Boleh deh pak, saut Mas Kai seperti itu. Ya sudah, saya ambil motor sebentar. Pak Baim pergi ke rumahnya. Mas, aku menyenggol tubuh Mas Kai. Sepertinya ia lupa tujuannya datang ke sini. Mas Kai menoleh lalu tersenyum. Iya bentar lagi kita ke kantor kok. Bukan itu mas, apa? Pengajian? Balasku dengan pelan. Oh iya, ada apa Kai? Tanya Pak Rohim. Ini pak, saya mau mengundang bapak sama warga di sini untuk acara pengajian di rumah. Kapan acaranya? Lusa pak. Semoga saja setelah pengajian kondisi rumahnya jauh lebih nyaman. Insya Allah saya akan datang. Nanti saya juga beritahu warga sini. Makasih ya pak. Kami pun lanjut mengobrol sembari menunggu Pak Baim datang. Tidak berselang lama, terlihat sebuah mobil hitam sudah terparkir di depan warung. Ya udah yuk pak, ucap Pak Baim sembari membuka kaca jendela. Pak, saya ke kantor dulu ya pak. Kami pun pamit sembari menyerahkan uang untuk membayar sarapan, lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Mas Kai kini duduk di kursi depan sementara aku di belakang. Mobil pun melaju menyusuri jalan desa. Mobilnya masih belum selesai diperbaiki pak, tanya Pak Baim. Iya pak, mobilnya masih di bengkel, maklum lah pak, namanya juga turun mesin, balas Mas Kai. Makanya pak, lain kali mobil begitu jangan sering dibawa ke lapangan. Tahu sendiri medan di lapangan kayak gimana. Terus motornya kemana? Ada di kantor pak. Loh kok disimpan di kantor? Kemarin malam kehabisan bensin. Wah keterlaluan, masa di kantor tidak ada yang ngasih bensin pak? Ada, cuman semalam ya saya memang ingin pulang jalan kaki saja. Jangan nekat begitu pak. Tahu sendiri kan di daerah sini masih ada babi hutan. Belum lagi banyak kuntilanak berkeliaran. Nanti kalau satu kuntilanak itu ikut sampai rumah gimana? Oh iya sayang, Pak Baim ini pernah dikejar kuntilanak sampai ke rumahnya, ucap Mas Kai. Wah serem banget, sahutku. Ah Pak Kai ini, itu kan cerita lama pak. Waktu tahun pertama saya jadi mandor. Gimana rasanya dikejar kuntilanak sampai rumah pak? Tanyaku penasaran. Ya takut bu, saya hampir kencing di celana. Kuntilanaknya pakai baju warna apa pak? Tanyaku. Mas Kai langsung menoleh kepadaku dan melotot. Putih bu, sahut Pak Baim. Aku pikir Pak Baim diikuti oleh Dahlia, seperti yang dialami oleh Mas Kai dalam mimpiku. Cring, kemudian bunyi apa itu pak? Tanya Pak Baim. Mas Kai menatapku. Perlahan ku arahkan pandangan ke tas kecil yang diletakkan di kursi samping. Cring, tuh ada lagi pak, seru Pak Baim. Cepat-cepat ku raih tas itu, lalu menangkapnya dan berdoa, berharap suara lonceng itu tidak lagi terdengar. Ah itu bunyi ponsel istri saya pak, balas Pak Kai. Oh saya kira apaan pak, soalnya bikin merinding. Suara lonceng itu berhenti sesamanya di kantor. Aku sampai masih memikirkan tentang kejadian tadi. Lonceng yang berbunyi menandakan Dahlia ada di sekitar kami. Apa ia akan mengikuti kami sampai sini? Beruntung sekali selama berada di kantor, lonceng itu tidak berbunyi, sehingga aku bisa fokus berkeliling dan berkenalan dengan para pekerja di sana. Terutama Pak Fatir, ia adalah manajer kebun sekaligus atasan Mas Kai. Ia juga yang meminta Mas Kai tinggal di rumah dinas itu, rumah dinas yang seharusnya menjadi jatahnya. Setelah lelah berkeliling, Mas Kai mengajakku pulang dengan mengendarai motor. Sebelum menuju ke rumah, kami pergi ke warung sebentar untuk belanja bahan makanan. Sesamanya di rumah, aku langsung menggantung lonceng itu di pintu kamar. Mas, garamnya jangan lupa ditabur, ucapku. Iya sayang, Mas mau mandi sebentar. Mas Kai mengambil pakaian dan handuk lalu masuk ke kamar mandi. Sementara aku menunggu Mas Kai selesai mandi, aku pergi ke dapur mempersiapkan makan siang. Selang 10 menit kemudian, ia terlihat keluar dari kamar mandi. Masak apa sayang? Sup ayam mas. Oh iya sayang, besok mau mas yang belanja sendiri atau kamu mau ikut? Aku ikut aja mas, takutnya nanti mas malah salah beli, seperti biasa, ledekku.
Kamu sendiri kalau ngasih catatan kurang jelas, saut Mas Kai membela diri sembari sudah duduk di sofa. Semua bahan sudah aku masukkan dalam panci, hanya tinggal menunggu sup ayam itu matang. Aku menghampiri Mas Kai dan duduk di sampingnya. Ia sedang fokus menatap televisi. Katanya mau manggil tukang untuk memperbaiki antena. Tidak jadi sayang, kan siarannya sudah bagus. Jangan lupa tabur garamnya. Aku kembali mengingatkannya. Oh iya sebentar. Kemudian cering, lonceng itu berbunyi. Sontak pandangan kami langsung mengarah ke pintu kamar. Mas, ucapku dengan pelan. Mungkin ada angin sayang, balasnya. Cering, cering, cering. Lonceng itu bergerak-gerak tidak beraturan. Dan kemudian pintu kamar, yaitu tepatnya pintu kamar mandi, terbuka perlahan. Mas, aku memegang tangan Mas Kai dengan erat dan brak, pintu kamar mandi terbanting cukup kencang. Astagfirullah, ucapku. Mas Kai bangkit, kamu tunggu di sini saja. Baru berjalan beberapa langkah, lonceng itu tiba-tiba berhenti bergerak. Brak, pintu kamar mandi terbanting kencang. Di saat bersamaan seperti ada angin yang menerpa wajahku, tercium aroma melati yang sangat menyengat. Sesaat kemudian, kaki ini terasa kesemutan, serta ada sensasi dingin di belakang leher. Saya melihat suamimu tanpa busana. Bisik suara di telingaku. Spontan aku menoleh tapi tidak melihat siapapun. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah bagaimana? Semakin menarik kan kelanjutan ceritanya? Nah cerita ini benar-benar sangat menarik untuk kalian dengarkan. Jadi jangan lupa untuk kalian tetap stay tune terus di channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di part yang selanjutnya di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.